Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran tematik bersama Bu Rizka. Masih di tema 2, subtema 1. Kali ini yang dibahas adalah dari sisi muatan PPKN KD 3.4, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Kita akan mulai pembahasannya dari makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Saat pergi ke provinsi lain pun, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda, seperti bahasa Sunda, Jawa, Madura, Batak, Padang, Betawi, dan lain-lain. Bahkan di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Begitupun juga di lingkungan rumahmu. Nah, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap-sikap tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. 2. Mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. 3. Toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun antara lain sebagai berikut. 1. Menciptakan kedamaian. 2. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. 3. Menghindari perselisihan. 4. Dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Serta yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, Bu Rizka akan menjelaskan tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama kali kita bahas adalah nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah, misalnya membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran, atau melakukan piket kelas bersama-sama, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan, juga mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Berikut manfaat yang bisa diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Persahabatan semakin erat dan membangun kekompakan ketika berolahraga. Pembahasan yang kedua adalah pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar.
Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan perlu diterapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, berikut contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Apa sajakah itu? Membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Lalu, apa manfaat yang dapat diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat? Manfaatnya yaitu kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Dan lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Demikianlah penjelasan yang dapat Bu Rizka sampaikan tentang persatuan dalam perbedaan pada pertemuan kali ini. Apapun suku, budaya, bahasa, dan agama kita, kita adalah satu karena kita Indonesia. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran tematik pada pertemuan berikutnya. Bu Rizka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.